Jadi gue What tambahin man? lagi penjelasannya. Bentar. Oke. Ya, penjelasannya. Oke. Jadi kayak Yuk. gini. Eh, kalau lu pusing, ya katanya. Lu pusing, lu mau muntah, dan lu tiba-tiba merinding gak jelas, itu lagi ditempelin gitu katanya. Atau enggak di sekitar lu itu ada katanya. Makanya, Yang pengen berkomunikasi langsung sama lu. nah, makanya gue Sumpah. tanya sama lu Gil, lu di mana aja gemeteran? Katanya, merinding, nggak jelas. Di Jalan Baru, pertama, di Geronggong, kedua, sama di di Tugu, Tugu, Tugu mau keluar Kuningan. Ya bener, di situ, Oh iya di iya situ iya. ada Gil. Wah, anjir, kok jadi supernatural kata gue kok jadi anak-anak indie home anjir kata gue. Ini home. Ini Nah, oke, ya kan, kayak gitu. Terus? Nah, sudah itu kita jadi sangkut pautin segala macamnya sama 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 kejadian gua dulu juga yang masa kecil itu yang boneka buaya sampai ke harimau putih mau yang bodas. ditemuin sama mama papa gua. Dan teman gua ngomongnya apa? Kayaknya itu penjaga lu, Gil. Kayaknya ya. Karena momennya adalah dia ngebaca Al-Quran katanya. Si harimau itu ngebaca Al-Quran dan dia nangis dengan Oh jadi si dengan harimau itu kondisi muslim ya? ya, dengan kondisi lu baru lahir Gil, maksudnya baru setahun lah gitu, baru nyampe ke dunia baru setahun gitu, nggak masih belum lama gitu. Kemungkinan besar itu ya penjaga lu Guardiannya gitu lu. ya. Makanya mungkin lu nggak terlalu kan ya, nggak terlalu nemuin hal-hal seperti ini katanya, hal-hal seperti kayak apa ya intinya, hal-hal seperti hal Ya, mistis lu nggak kayak gitu nemuin hal-hal ya, mistis yang serem-serem, yang nggak Guys, ekstrim. Kenapa bentar ya, aku penjaga pindah lu ke sendiri Discord itu HP dulu penjaga ya. yang paling ekstrim, Gil? iya Aku pindah ke katanya. Discord HP bentar. Soalnya Gil, biasanya penjaga kayak gitu itu penjaga dari supernatural. Kalau lu belum siap akan hal itu, dia yang ngejaga gitu. Tapi lama-lama dia bakal ngilang katanya. Katanya. Dalam artian dia nunggu kamu buat siap dulu, baru dia bisa pergi katanya. Oke. Gue banyak sih cerita anjir. Oh ya, Gil, Mau yang tadi pendek yang dulu. ngomong. Aku ada nih pendek. Boleh aja. Oh iya. Lanjut, jangan aku aja. Jadi dulu kan di kampus aku kan ini kan apa kampus sastra, apa fakultas sastra gimana sih? Banyak lukisan. Enggak, jadi waktu itu aku kan aktif nari tradisional Jepangnya. Tapi aku waktu itu di bagian tim Yosakoi. Terus bentar. Halo? Iya. Halo, masih masuk. ada. Oh iya. Masuk. Terus waktu itu tuh gue dengar dari kakak-kakak tingkat gue, bilangnya senpai sih. Dengar dari senpai gue, kalau labcast tuh maksudnya kurang bersahabat lah, kurang nggak enakin gitu auranya. Dan waktu tahun kemarin juga pernah digangguin di situ, makanya labcast walaupun emang buat kegiatan mahasiswa itu kegiatan kesenian mahasiswa itu
kondusif banget lah gitu buat latihan gitu, semua ada. Cermin tuh gede, yang bener-bener gede gitu, 2, Mhm. sampai alat musik, sampai apa segala macem. Emang lengkap, cuman ya gitu, digangguin. Gimana? Diganggunya kan sering kayak- apa jarang tuh? Kalau digangguinnya tuh pasti yang kenari. Penari ya berarti. Iya, incarannya Berarti- penari. Kalau lagi ramai gitu ya, kalau lagi dipakai ruangannya. Mm-mm. Oh, Jadi kalau misalkan itu ruangan dipakai nih, misalkan kadang fakultas sebelah juga suka make ya di situ. Itu nggak pernah ada kejadian apa-apa. Terus misalkan yang teater latihan di situ juga nggak pernah ada kejadian apa-apa. Yang selalu kejadian itu kalau dipakai latihan sama penari. pilih kasih yang ganggunya anjir. Goblok. Iya, Ya gitu aja. emang. Mana ada. Enggak, dia kayak cuma doyan sama yang penari doang sih. Kenapa harus yang Gue penari gitu, yang teater enggak? Aneh. gue bingung. Iya. Tapi yang narinya tuh yang nari tradisional. Oh. Oh, yang Dia Ternyata anak Inggris. Anak Inggris nih ya, nari di situ. Ngedance. Mhm. Gak biasa aja, cuma nggak pernah ada kejadian apa-apa. Yang sering Oh. kejadian itu yang anak Sasjep sama anak Sasindo, sama yang apa? Sama apa? Satu lagi tuh lupa. Sanggar Semut suka latihan di situ juga tuh, 3 kena. Yang sering kena tuh itu. Berarti Terus kan emang pernah si- ya waktu. Hah? Mhm. Kenapa mau ngomong apa? Enggak, kalau si makhluknya suka gangguin yang tari tradisional, soalnya setauku beberapa makhluk seperti itu juga senang sih, kayak sajian-sajian tari tradisional kayak gitu. Kayak di Cirebon sendiri kan ada namanya sintren, tuh itu juga menggunakan kekuatan seperti itu. ya aku dengar-dengar sih sama baca-baca juga, sebagian gerakan nari-nari tradisional memang ada yang mengundang sama panggil mereka gitu. Ya, manggil dan menggunakan kekuatan mereka sebagian, tapi masih dalam kendali manusia. Dan kadang si manusianya nggak nyadar. Yes. Yang apa sih? Anak sastra Indo sih yang paling sering kena. Kan nari Sunda, mereka kan biasa tari jaipong tuh, atau enggak Jaipong, nari ya. apa Nah, ya? jaipong emang ini. Oh iya sih. Cuman yang gue bingung tuh, gue anak Jepang juga ikut kena. Yang kena tuh yang apa? Yang para maiko tuh kena semua. Diapain tuh? Maiko Di Maiko apa? kan ada 3. Nggak tahu sih, pokoknya yang penarinya tuh ngerasa berat, lemes gitu sampai ambruk, pingsan. Kayak Katanya ada yang auranya, pingsan sih kayaknya. auranya Kayak kerasa udah berat gitu. Kayak si Terus Agil, kan- si Agil kan emang kuat nahan, jadi kayak dia ngeluarin reaksinya kayak mual, muntah gitu kalau misalkan si tubuhnya si Iya jadi bener. ada 2. Iya bener. Bener itu. Aku inget lagi Jadi, jadinya. Iya. iya, kalau misalkan semakin gede auranya, si tubuh yang ditempelin itu bakal ngedrop, Makin berat. makin makin berat, berat. atau enggak Kalau si- kalau dia kuat cuma Hilang kalau yang kesadaran. ditempelinnya Iya. kuat, dia ngeluarin reaksinya kayak muntah, pusing gitu. Dia nunjukin reaksi ngelawan gitu. Kalau misalkan dia nggak lawan, nggak nyadar, ambruk. Hmm. Kayak si energinya tuh diambil. Wah, berarti saya masih Ya beruntung ini ya. ambruk. Anda masih beruntung, Gil. Ya maksudnya saya beruntung menjadi orang calon IndiHome gitu. Bentar ya. Gil. Ya, Ini masih nge-record kan? iya. Gue mau cabut dulu ya. Gue tinggal dulu. Nanti gue lihat puterannya aja, replaynya aja. Ya anjir. Siap. Oke, boleh. Terakhir sebelum gue cabut, semuanya thank you udah bagi-bagi sharing story. Yura, ditunggu ya buat mampir ke Cirebon lagi. Oke, siap. Pasti dong. Thank you. Oke, bye-bye. Ya,
Jadi lanjut ini ceritanya. Mhm. Jadi waktu itu yang ambruk sih satu teman aku kan. Itu kan penarinya kebanyakan cewek semua. Yang cowok itu cuma dari tim gua satu, sama pelatih sama sentainya juga cowok satu. Selebihnya cewek semua. Kan ngelihat kayak gitu kan jadi panik kan. Kayak baca-baca apa segala macam. Terus kan kata sempainya, udahlah kita latihan aja, tetap latihan tuh. Tetap latihan. Pas bagian gua paling depan tuh. Di depan gua itu ada cermin sama angklung. Tahu kan yang angklung raknya ada banyak gitu. Iya. Ya, yang banyak Oh, kan. iya. Nah itu tuh keadaannya tuh lagi gak enak kan. Jadi kipas dimatiin. Kan kipas di ruangan tuh ada 4, AC ada 6. Itu mati semua kondisinya. Terus tiba-tiba itu angklung ambruk sendiri. Push. Bus. Kayak Gak ada angin, gak ada apa-apa. ambruk Kok gitu aja. bisa sih? Kok bisa sih? Nggak tahu. Padahal si rak kakinya kuat kan, rak angklung itu. Iya. System survey complete. Jadi kan gue paling depan nih, gue yang paling ngeliat sendiri itu angklung gimana. Awal pas lagi yang bagian gue kan ya ada pokoknya bagian pakai kipas gitu. Jadi kayak kan itu kayak ritual syukuran panen ya. Kalau yang tarian gue itu tarian syukuran panen gitu. Nah ini tuh yang pas bagian gue bener-bener ambruk itu tuh gue lagi nari yang kayak bener-bener mempersembahkan panennya ke dewa gitu. Baratnya kayak gitu maknanya. Nah di bagian situ itu angklung ambruk. Sebelum di bagian itu tuh emang si angklung tuh udah kelihatan kayak goyang-goyang, cuman gue bodo amat paling angin gitu. Goyang-goyang. Pas bagian gue nari ambruk langsung. Anjay. Udah makin parno itu kan, langsung manggil dosen. Nggak tahu itu ruangan diapain. Pokoknya disuruh keluar aja kita semua. Manggil dosen sama satu lagi nggak tahu siapa, asistennya gitu. Habis itu kita kan ditanyain kan mau latihan lagi atau enggak. Kalau misalkan mau latihan lagi di audit aja sana katanya. Jangan dulu di sini. Besok juga latihan di audit aja gitu. Nanti kalau misalkan bentrok atau apa dibantuin deh gitu. Sama dosen dari sini, soalnya kayak kondisinya udah darurat gitu. Terus kan nanya kan, Pak kenapa sih katanya. Kata dosen gue cuma bilang gini, udah lama nggak ada yang nari jadi begini. Udah lama nggak ada yang nari di situ, soalnya teater semut itu vakum, tahu gue. Terus Sasindo juga udah lama banget gak ada kegiatan gitu. Yang aktif gue kan anak Jepang. Langsung begitu. Jadi kayak kaget gitu ya. Itu udah berapa tahun tuh kira-kira apa sih namanya? Nggak ada aktivitas buat nari atau dance gitu. Mungkin ada 3 tahun lebih ya. Enggak, 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan loh. 6 bulan. Kosong 6 bulan. Kosong 6 bulan cepet ya. Itu jadi paling aktivitas di situ ya nggak ada nari gitu. Emang ada aktivitas di situ, cuman aktivitasnya bukan di luar tari. I see. Emang kalau misalkan di bangunan pendidikan itu kan suka ditutup-tutupin gitu loh sih kejadian-kejadian masa lalu biasanya. Ya, menurutku ya. Pokoknya itu labcase ya gimana sih labcase?
banyak alat musik Sunda, Hey, guys. banyak Yo. propertinya juga. Loh. Pokoknya Loh. tradisional banget Kalau itu Gio? ruangan. Lagi cerita apaan? Kita lagi Udah nyeritain selesai yang aku. pengalaman horor yang kalian alami System survey dan complete. kini kita record. Kita upload YouTube. Yup. Iya, bener-bener ku mau upload YouTube. Oke. Ada cerita lagi? Ada dong. Mau dari siapa nih? Ya serasa aku Mau barangkali nanya bosen. dong, Boleh Ah, banget ya. ya. Boleh. Agil sekarang di Jerman. Iya. Di Jerman suka pernah ada pengalaman nggak? Pengalaman spiritual gitu? Nggak ada. Nggak tahu. No, Udah kan sama. 9 bulan juga nggak ada sama sekali. Kalau Oh, baru 9 bulan ya? Construction complete. kalau Agak aku tanyain ke teman-teman Jerman sini, ada nggak kayak urban legend di sini atau kayak hal-hal mistis gitu yang di sini gitu? Nggak ada katanya. Dan kita nggak percaya akan hal itu katanya. Lebih takut sama psikopatnya. Oh, teman gue kan ada nih orang Indo juga, dia udah berapa tahun ya di Jerman? 3 tahun kali. Dia kan di Indo tuh emang dia tuh ngerasain hal yang kayak gitu tuh kuat gitu. Cuman ngerasain doang. Ya kan di Indo sering kan banyak gitu. Gak enak lah pokoknya, ini tempat gak enak atau apa. Pokoknya di pengalaman spiritual dia tuh ya pengalaman horor gitu dia sering banget ngalamin kan karena perasa banget. Tapi pas dia ke Jerman gak pernah sama sekali ngerasain hal itu. Iya. Makanya nggak kayak dari awal datang juga sebenarnya kan udah penasaran gitu. Ada apa sih di sini gitu kan, urban legendnya gitu. Atau apa hal-hal mistis. Ya ada. Ada Kang Ikan masuk. Itu di Diven anjir. Siapa yang di Diven? Itu Kang Ikan. Kang Ikan. Nah, oke. Jadi ada yang mau cerita lagi atau Halo, kita tes. gimana? Halo, iya. Tes. Iya, masuk. Iya. Oke, bisa dah. Mhm. Gil, nanti lu yang potong-potong editnya ya. Aku udah gak ada PC. Iya. Oke, gimana? Ya. Mau dilanjut gimana? Lanjut. Gini, sekarang Yang dari gua. punya. Oh, Ya, yang punya. Ada yang punya cerita lagi atau mau dilanjutkan dengan cerita saya lagi? Oh, saya masih ada saya. Boleh. Silakan. Plastik mah Ini- nggak ini. Oh iya, Tasik masuk pasti itu mah. Udah sering, cuman ini kejadian pas banget waktu di event Anomaly found. Festival Jepang Pok tahun kemarin sih, tepatnya 2019. Nah, kita berangkat malam kan, lagi itu mau kompetisi juga gitu kan, dance cover gitu, bawa anak-anak. Dari awal perjalanan, gue emang udah ngerasa nggak enak gitu loh. Maksudnya hawa emang udah beda. Pokoknya badan tuh berat, malas berangkat juga. Pokoknya pikiran udah serba netting aja, udah kacau gitu. Nah, pas di tengah perjalanan, gue kan sebelumnya emang gak bawa apa sih namanya tuh boneka gitu. Boneka teru sih, udah teru boju sih. Cuma gitu nggak tahu. Gue udah simpen deket TV itu teh nggak akan gue bawa gitu. Nah, pas udah sampai di kereta Tasik berangkat dari stasiun, udah nyampe ngelewatin stasiun Bandung, ngecek bag juga kan, ngecek barang-barang, takut ada yang nggak
ke bawah atau gimana. Nah itu boneka tuh ada di tas. Itu serius loh, itu ada di tas. Ya udahlah, biarin mungkin ke bawah atau gimana, gue lupa kan. Udah, gue diemin. Udah sampai di Depok, nyari penginapan, dapat. Siap-siap, bawa perform, beres hari pertama. Nah pas malamnya, kita nginep di apartemen ya, di apartemen dekat daerah stasiun Depok, dekat Universitas Indonesia. Di situ tuh ada apartemen tinggi. Itu malam-malam nyari makanan ke bawah. Dan di situ pas banget di lift, yang namanya perempuan itu benar-benar ada di pojokan. Hah? Di dalam lift, diem perempuan. Iya. Jadi pas kamu masuk lift, pas liftnya kebuka tuh udah ada cewek di situ. System survey. Belum. Itu belum. Nah pas sudah mau turun, Masih nggak tahu inget masih. cuacanya gimana? Dari awal berangkat ya? Kalau dari awal berangkat sih cerah. Dari awal berangkat mah cerah. Sampai Bandung masih cerah. Pas sudah sampai Depok malam-malamnya, emang rada gerimis, turun hujan kan. Nah masuk lift di situ belum ada apa-apa. Nah pas turun pas dari lantai berapa ya? 25 gitu kalau nggak salah. 25. Berapa sih? 27. Dari 27. Nah pas udah turun sampai ke lantai dasar, itu nggak sengaja apa sih? Kan kalau di lift tuh kan mantul ya, Function si complete. dindingnya tuh ke belakang. Nah di situ tuh ada ngeliat Construction ada di complete. pojokan diem. Pas gue mau tanya, nengok ke belakang, nggak ada sama sekali. Hilang. Iya nggak ada wujudnya. Cuman kalau dilihat di pantulan dinding lift itu ada. Wow. Oh, jadi si wujud objek kopi ceweknya nggak ada, cuma di kaca pantulan liftnya ada Lift gitu. itu ada, iya ada. Itu jelas banget pokoknya. Udahlah gue keluar kan, udah nyampe lantai bawah. Keluar beli makan. Terus lu keluar gitu. Dan pas habis beli makan, dari di situ gue hilang, yang namanya hilang kesadaran itu benar-benar hilang. Lu pingsan. Enggak pingsan, maksudnya tuh bengong, ngeblank. Dan gue dibawa ke kan si gedung apartemennya itu kan bersebelahan. Nah gue dibawa ke gedung sebelahnya, malah jalan ke gedung sebelahnya gitu, bukan yang ke gedung yang awal gue naik turun lift itu. Jalan sendiri atau gimana? Jalan sendiri, nggak ditemenin. Gue sengaja emang nyari makan buat anak-anak kan. Tapi pas baliknya mau balik lagi, nggak tahu kenapa gue bengong, gue malah nyasar ke gedung sebelah dan itu paling atas. Dan kamu baru nyadar setelah di lantai atas. Wah, gue pas baru sadar sampai lantai atas nyari ruangan kok nggak ada gitu. Nggak ada melulu. Udah aja turun lift balik lagi, dan di situ yang namanya apa sih? Survey complete. Access card pintu masuk itu gua nggak megang sama sekali. Function complete. Hilang. Lah? Nggak hilang. Nggak hilang. Itu emang yang sengaja nggak bawa buat yang lain biar bisa, yang cewek gitu kan, misalkan mau ke market gitu kan, di apartemen ada market kecil gitu kan, biar mau jajan apa gimana. Jadi gue sengaja nggak bawa, cuman yang biar ceweknya aja yang megang gitu.
Dari situ gue nungguin aja mau pintu masuk keluar. Di situ kejadian lagi. Anak kecil yang namanya lari-lari keluar masuk lift, bolak-balik, kan lift ada 2 itu pintunya tuh. Itu aja bolak-balik muter. Itu gedungnya masih kepake kah atau emang gedung kosong? Iya, gedungnya masih kepake banget. Ya kepake buat macem-macem lah, ada yang negatif juga, ada yang gimana juga gitu kan. Cuman nggak tahu itu Kayaknya gue pas tahu deh. tahu tempatnya. Enggak, bukan. Tahu kenapanya. Ya itu aura negatif yang dilakuin hal ya. Jadi Iya, bisa eh jadi. Ya, pasti tahu ada urban gitu. legend Teru Bozo nggak? Itu serem loh. Gimana? Jadi satu kota di mana kota itu tuh hujan terus-terusan. Terus di situ tuh kayak ada biksu Buddha yang benar-benar ngupayain gitu, kayak berdoa gitu ke dewa biar supaya hujannya tuh berhenti gitu. Oh iya. Terus karena si biksu ini gagal, si biksu ini digantung. Aduh, Iya, si biksu ini setelah anehnya setelah si biksu ini digantung, hujannya berhenti. Special project complete. Lah, kok Makanya bisa? dari yang cerita yang gua tangkap ini nih ya, yang lu alamin Situation ini, log updated. Ya, gua nangkapnya Anomaly. kayak nyari tumbal. ya mungkin bisa jadi. Soalnya yang dari awal perjalanan yang kena itu gua gitu, sedangkan yang lain itu ya aman, nggak ada apa-apa gitu. Gue tanyain juga pada nggak tahu, nggak ngeliat gitu kan, nggak ngerasain apa-apa. Sampai adik gue juga kan kembar gitu, nggak ngerasain apa-apa sama sekali. Padahal dia di tahun sebelumnya itu pernah ada kejadian juga di rumah gitu, sampai yang namanya dijorokin lah sama yang nggak ada wujudnya gitu. Updated. Pernah dia. jujur rumah lu auranya dingin. Hah? Rumah lu auranya dingin. Anomaly found. Pas gua dateng tuh hawanya nggak enak. Anomaly found. Oke, aku mau Construction menyambung complete. dari cerita tadi ya. Mhm. Kayak apa ya? Momen-momen saat gua ada di Gronggong itu yang gua mau nyalip truk, tapi gua tahu itu ada mobil datang dari arah berlawanan, yang untungnya ditepuk gitu ya, ditepuk gil gitu ya. Itu ngeblank full ngeblank gitu. Makanya bisa berani untuk mau ngebalap juga, karena emang mungkin ditempelin gitu ya, ditempelin secara bener-bener gitu. Dan temenku syukurnya ngerti, makanya dia kayak Langsung nepok ya. Gil. Coba kalau teman Ya. lu nggak nepok, lu nggak ada di sini, Gil. Iya anjir. Research complete. System survey complete. Oke. Ya, ada yang mau cerita lagi? Terus oh ya, lanjutin lagi yang tadi nih. Kok Habis lu udah tuh, ngeblank itu lu balik lagi nggak? iya balik lagi, udah berhasil sih balik lagi. Udah sampai gedung sebelah sih, udah pas naik aman gitu kan, udah nggak ada kejadian apa-apa. Nah, masalah lagi yang boneka gue bawa ini, Kenapa tuh boneka? Gratis. itu mah nggak tahu gimana, nggak tahu khayalan gue apa gimana gitu ya. Itu yang namanya boneka terbang, emang
terbangnya sih nggak tinggi, cuma beberapa inci lah gitu kan. Kayak Dari poltergeist tanah gitu. tuh atau gimana? Hah? Terbangnya dari mana? Dari ke tanah. Enggak, dari pas gue kan itu gue sempat keluarin tas dulu kan. Gue keluarin tas, terus gue gantung gitu kan di lemari, bukan di lemari sih, di meja. Tuh gue taruh di meja deket ada TV gitu, gue taruh situ. Anak-anak udah pada tidur kan, gue nggak bisa tidur. Itu yang namanya boneka terbang beberapa inci gitu ke atas doang, naik terus turun lagi, itu nggak tau lah gimana, nggak ngerti gue juga. Terus gue antepin. Emang gue juga rada cuek juga sih sama yang kayak gitu, cuman suka penasaran gitu loh, kok bisa gitu, mau ngapain gitu. Gue kalau Gabut tuh, Pak. Ditantangin gak? Gabut bener-bener ngegangguin. kalau tuh yang apa sih yang namanya mainin boneka itu, kalau kelihatan wujudnya mah gue pintain duit, sumpah. Duit anjir. Iyalah. Kapan lagi? Oke. Udah pas beres balik gitu, udah selesai kan, nggak ada apa-apa. Nah pas baliknya pulang ke Tasik, itu yang namanya gua mendadak meriang, panas sakit nggak puguh, puyeng nggak puguh, dan sampai di rumah pingsan gua. Ketempelan kamu? Ordered into space, they Nggak tahu automatically juga sih kalau soal ketempelan mah gua nggak tahu. Mungkin kayak apa? gitu sih. Iya. Kayak si Agil Iya. tadi, Tapi cuma itu nggak sampai masih- pingsan si Agil. Nggak terlalu apa namanya? Parah. Kang Kalau Ikan, gua suaramu itu- terlalu jauh. Siapa? Iya. Kang Ikan, Oh, Kang Ikan sama Monkey. kalau gua waktu itu perpisahan SMA. Kan gua ke Oh. Malang ya. Perpisahan SMA. Rame ke nih, Malang. perpisahan SMA rame nih, Ci. Rame nih, biasanya rame. Iya. Aing mau. Jadi kan gua pindah SMA nih. Di aku mic-nya kekecilan, nggak kedengar suaranya. Mic-nya deketin dong. Ini udah dengeran belum? Udah. Udah banget, Nah. gede banget malah. Di aku Gede. nggak ada suaranya. Udah full malah. Perpisahan SMA kan gua di Malang ya. Itu kita ke kebun apel. Kebun apel di Malang. Nah, selama di sana kan kagak ada ya apa, biasa aja. Iseng lah, temen gua mulai lempar-lempar apel ke temen sendiri. Mubazir woi. Nah, Sakit anjir. nah gak lama besoknya sebelum itu kan apa masih kayak study tour gitu kan, apa jalan-jalan doang. Pas malamnya mau perpisahan itu temen gue mendadak sakit. Nah pas mendadak sakit itu badannya meriang, terus kadang jalan sendiri keluar dari hotel, nggak tahu ngapain. Yang paling parah itu dia sampai berdiri di tengah jalan. Seriusan itu tengah jalan. Iya, itu gila itu. Ditelusurin ternyata sakitnya dua, logis dan non logis. Biologis dan tidak biologis. Dia pertama Yang biologisnya apa? dia asma. Biologisnya apa? Dia penyakit Ya, asma. oke. Nah, yang keduanya ini nggak bisa ditebak. Udah sampai dibawa ke orang itulah, pinter lah berkali-kali kan. Itu selama seminggu dia masih ketempelan. Seminggu kelakuannya kayak gitu mulu. Kayak gimana? Ih, ke jalan raya. Jalan sambil tidur maksudnya apa gimana? Jalan sambil tidur. Ini sleeping walk, malesin. Sleeping mode. Mending ini sampai The species itu selama rights seminggu list kayak gitu allows us mulu. to customize the citizenship Sampai akhirnya dipulangin kan. of certain species, amongst others. Dipulangin. Setelah ternyata pas dipulangin itu makin parah. Makin parah.
Dan selanjutnya gue nggak tahu gimana dia kabarnya. Pokoknya setelah hari kelulusannya itu kan seminggu nih udah di Malang tuh gue seminggu kan, udah mau pulang kan, dapat kabar lagi dia sakit lagi, sakitnya makin parah dan komplikasi. Construction complete. Akhirnya balik lagi ke Malang. Ternyata di situ dia kayak ngelempar sesuatu dan disuruh nyari. Untung ketemu tuh barangnya. Udah gitu doang. Tapi Ngelempar apaan emang? Research Ngelempar complete. ngelempar apa ya? Kayak batu tapi bukan batu. Kayak ada ukirannya gitu batunya. Dia kayak mulung benda yang seharusnya dia nggak ambil kali. Iya, dia jadi nemu di kebun apel itu, dekat pohon apel. Oh, Ya, Masalahnya dia soalnya- lemparnya itu bukan masih dalam kebun. Dia lempar keluar pagar. oh, Emang mungkin itu kalau sih masalahnya. menurut cerita keluargaku sih ya, kalau misalkan kamu bepergian yang bukan daerah lu lahir, terus bawa barang batu atau benda apa gitu yang nggak ada Via the fungsinya, market screen, we can buy kalau and lu sell bawa ke rumah, resources. At first, this is merely an internal bisa jadi market, tuh but benda if tuh enough empires ada establish contact, penghuninya. I expect they might form some Lu sort of harus galactic market. ngembaliin, berupaya mungkin harus ngembaliin benda itu di tempat seharusnya lagi. Kok enggak ya kayak tadi. Bentar ya, ke toilet dulu. Siap. Oke. Punten GoFood, intermezzo dulu. Ya jadi gitu, kalau misalkan ngambil barang asing itu emang nggak boleh, apalagi kalau bukan dari tempat lo gitu. Kayak lo lagi Sil, suaramu kekecilan, Sil. kayak lu tes ya, kalau misalkan lu lagi liburan nih kemana, terus lu bawa batu buat buah tangan gitu kan, atau enggak lu koleksi di rumah, itu nggak boleh. Here, empire-wide edicts, practices that can be enforced by spending some of our resources, can be enacted. Terus dia gimana? Habis ngelempar batu gitu udah baikan lagi atau masih menjadi-jadi? Udah baik kan, cuman dia kayak kebuka mata batinnya, kurang ajar. Iya sih, Harus ke trigger dulu. ke-trigger. Search complete. Bener, Masalahnya Bukan. kalau nongkrong itu kalau nongkrong sering diikutin jadi kita. makanya aku baik-baik aja juga karena aku belum kebuka. Kan kemarin Enak nongkrong ya. ya pas Enak ya itu nggak kebuka kalian. nongkrong tuh gua di pos kan Dan gak mau dibuka. Jangan sampai dah dibuka lah. Ngeri. Temenin Ngeri. Temenin apa? kuntilanak. Di sebelah gitu, sebelah banget gitu. Iya, Anjir. masa kan nih gua nongkrong berenam nih. Ya, Masing-masing itu ternyata bawa. anjir. Eh, Efek Joms anjir. Efek Joms Joms. gitu. Joms. Masalahnya temen gua bilang, itu sebelah lu mau ngopi nggak? Anjir nggak tuh? Kayak lu sebelah lu Wait. siapa kan lu Wait. gitu. Tunggu. Sebelah lu itu siapa itu sebelah lu? Orang biasa, temen gua sendiri. Kan kita ngelinggar nih. Lalu nggak mau ditawarin. Ini Sedangkan Sebelah siapa? maksudnya sedangkan Nah, itu semuanya yang udah kita punya tahu. kopi gitu ya. Iya, lah siapa itu? Bubar langsung itu gua. Pulang duluan. Bubar ya. Ya soalnya Kopi ditinggal dong ya. Iya, tinggalin aja udahlah. Pulang. Alah, kopi bisa bikin lagi paling berapa cebu. ya kalau Torabika. Kalau kopi kafe sih Espresso Bukan aja menangis. 13.000 minimal. Oke, apa namanya? Mengikuti jalur yang tadi,
Anjay. Jadi mungkin eh dari apa yang dikatakan teman gua, yaitu ya ada orang yang emang nggak eh, nggak ada kemungkinan untuk melihat, cuman belum apa ya intinya, belum kebuka. Ya gitu, dia bisa merasakan, cuma dia nggak bisa ngelihat gitu. Yang kedua adalah ya Simpelnya gini, Gil. Ada yang bisa ngelihat ada atau yang bisa ada merasakan. yang nggak bisa ngelihat tapi bisa masih ngerasain Mhm. gitu. Iya gitu intinya. Dan kata teman gua adalah lu belum di trigger intinya gitu, belum ada cara yang Belum buat dikasih ya buff lah ya. ya Enggak sih, Bab. ya intinya Buffnya belum dicolong. belum di trigger intinya gitu. Kalau udah di trigger ya udah gitu, bisa ngelihat gitu. Government. Mm. Hmm. Ya Monggo, siapa yang mau cerita lagi? aku mau sih sebenarnya, cuman yang lainnya ada dulu. Yang lain ada lagi yang mau cerita barangkali pengalaman seru gitu kan. Mana ada susunya? Mata lu. Suram. Gue ada, Boleh cuman kayak menyangkut paut benda pusaka gitu loh. boleh Oh, oke nih. Nih boleh nih, ini seru nih. Seru Bentar, ya. Ya, Sil. gue cari bendanya dulu yang mendekati. Image atau apa? Iya mau cari dulu. Biar kalian kebayang gitu. Nah, jadi gini. Bentuknya sih pedangnya kayak gitu, cuman di gagang ujungnya itu bentuk Garuda, terus semua pedangnya itu warnanya silver, semuanya Hmm. silver mas putih gitu. Nah, jadi gini, emang keluarga aku itu kayak punya hobi ngoleksi benda-benda pusaka gitu kan. Nah, kebetulan yang punyanya itu udah meninggal. Hmm. Terus di rumah gue ini kan ada risbang, ada Gopotek. Risbang ini tuh ada lacinya. Sering disimpan di bawah situ. Jadi gini nih, tiap malam, entah itu malam Jumat, malam Senin, sorry itu berantakan, Kecilan sih suaranya. tes. Jadi tiap malam tuh Ya. suka ada suara gini nih. Dengeran nggak? Kedengeran udah Sil, jangan diterusin suaranya Sil. Males Sil suarain kayak gitu tadi. Tiap malam tuh suka ada suara gitu. Keluarga gue tuh beralih, paling ke tikus, paling ke tangga samping, ke tengah depan lagi malu-maluin apa. Tapi makin kesini suaranya itu makin keras, makin gitu. Oh, makin temponya makin cepat juga ya. Kayak sesuatu tuh kayak berusaha keluar gitu intinya. Sama gangguan kayak benda-benda di atas lemari jatuh, moto jatuh. Enggak, kayak jangan dulu, yang buat biar belum kayak tumpukan setrikaan jatuh gitu jadi berantak. Punya usut setelah diselidiki, ternyata si pedang itu tuh minta keluar. Minta keluar maksud dalam artian tuh gimana tuh? Dia pengen dikeluarin dari tempat itu, dia pengen dikeluarin dari lemari itu. Oh. Plus dia minta sajen darah. Skip dah. Enggak darah males. Iya, karena malas keluarga kita berusaha sama gitu, dipindahin lah pedang itu ke gudang sama bapak gue. Gudang nggak jauh dari rumah gue juga sih, cuma beberapa menit dari sini. Setelah beberapa hari, bapak gue tuh kayak beres-beres di gudang itu. Si pedangnya nggak ada. Yang dia temuin apa coba? Apa? Potongan tangan manusia.
Woi. Woi, Wah, anjir. woi. Hardcore anjir. Hardcore anjir. Pertanyaannya, Enggak. itu dari mana Gue tangannya? juga belum masih habis Gua- Itu posisi tangannya, itu di mana itu, Sel? Jadi Diceritain nggak sama bapak lo, sama ayah lo gitu? di tempat nyimpan pedang itu kayak Hah? dia naruh aja gitu, taruh aja di situ. Ah, Di dalam kotak atau di luar? Enggak ada, di antepin aja gitu diletakin biasa kayak naruh benda. Antep apaan? Di gudang itu kan kayak banyak barang-barang juga kan, kayak benda rongsokan, sepeda, apalah itu. Nah terus kan kayak mau ada hajatan gitu kan, diberesin lah itu gudang. Nah pas diberesin tuh malah dia nemuin itu pedangnya nggak tahu kemana. anjir. Dan mau nggak Ngeri ya. mau bapak gue yang buang I'm tangan Rio, itu a prototype synthetic intelligence, and your humble di servant. posisi Decision. dari You yang will gue have my jelasin full sih, support. posisi tangan itu kayak gini. Building a star empire can be a Bentar, daunting task. To help get things started, Anjir. a situation log Selaris. is Kayak gitu. Cuman kayak sepotong cuman lengannya doang. Left 4 Dead anjir. Ya dan keadaannya tuh udah kayak ungu-ungu membusuk this is gitu how katanya. system starts. Oh shit. Dia buang. Terus tapi ini apa, Sil? Which is used Si gudangnya itu nggak free access kan? Nggak semua orang Enggak. bisa masuk ke gudang itu. Cuma Gak semua jadi orang bisa masuk. Jadi gudang tuh emang sering dikunci. Emang tempat nyimpan barang, kayak barang disimpan udah kunci aja gitu. jadi cuman Dijamin gitu. keluarga kamu aja yang bisa masuk ke situ kan? Mm-mm. Dan kalau gudangnya ada itu di dalam acara-acara rumah doang. atau di luar? Apa? Gudangnya itu masih dalam lingkungan lu rumah kan? Masih dalam gedung rumah lu? Enggak, luar. Oh, Di rumahku tuh misalkan di sini, terus beberapa meter tuh gudangnya gitu. iya. Yang masih gudangnya itu lingkungan nyatu, rumah lah maksudnya. masih Iya. lingkungan rumah. Dan Kayak di beda. gudang itu kan nyatu sama rumah uaku yang gede, yang gudang. Nah, di rumah itulah tempat gua lihat makhluk kejadian yang putih itu sebelum kakek gua meninggal. Dulu tuh sempat ada kursi goyang gitu kan sama piano di lantai 2 rumah itu tuh. Iya, piano udahlah. Cuman sekarang udah dibuang karena gerak sendiri sama main sendiri. Teng teng taraneng, Iya. teng 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 teng. Beda itu mah gue Lah, sepakat ya. Pas Jojo juga malah kampret. nggak Jojo juga. Barangkali hantunya itu anjir pengen menacing gitu anjir. Oke, kan? Kayak ada yang nantapin dari sisi lain. Jadi seperti Iya. itulah cerita hardcore yang paling serem yang baru gua pahamin sekarang karena dulu tuh itu kejadian waktu gua masih Kecil. SD kelas 3, kelas Masih SD. 2-an gitu. Oke, ada yang mau Dan lagi? emang Mau cerita sebelum lagi? si Oh, oke, pedang masih. itu diambil dari itu tuh gue pernah tidur di bawah. Ini kan gue lagi di atas kasur kan. Nah gue tuh tidur di bawah. Bentar gue fotoin. Nah, Kok gak bisa sih? terus? Pokoknya di bawah gitu ya. Ada kolongnya kan kasur. Ah. Nah, sebelum pedang tuh itu tuh gue tidur di bawah. Entah kenapa pas gue bangun malam-malam kebangun, gue denger yang cekiki kan. Dan gue posisi dah masuk di dalam kolong Dengar apa? kasur Cekiki kan, biasa. kan. Dan gue bangun Wanita tuh dah wanita di pencari dalam. perhatiannya. Bejimir. Dan gue tuh bangun dah masuk ke kolong gelap Lah, gitu kan. Terus gue ngerasa kok kayak ada yang ngeliatin gue gitu. Ya udah karena gue takut, gue keluar dari kolong terus peluk bapak gue. Dan setelah kejadian itu gue nggak berani cerita ke siapa-siapa. Oke. Itu yang tangan creepy banget Iya, sumpah. sumpah itu hardcore itu. Anjir. Itu ada yang tes tuple Tak itu ya? habis pikir, gue juga kok bisa di luar nalar.
Tapi yang masalah yang yang gue pikirinnya itu si pedangnya itu loh. Kenapa bisa hilang? Sedangkan di situ lah tiba-tiba muncul tangan gitu. Ya ada Gue juga nggak kemungkinan tahu kalau ya. dia kayak mau ngebuktiin gitu. Dia itu emang butuh gitu sesajen atau segala macamnya. Atau enggak Kayaknya sih ya gitu. itu akibatnya ada yang Pedangnya kayak gitu gitu. pedangnya kan hilang ya. Hilang kan? Mm-mm. Hilang Mm-mm. nggak tahu kemana. Jadi Dia kan kayak terakhir naruh ngebuktiin tuh, kalau dia itu bener gitu intinya. Oh, Gue sih nggak percaya kayak gituan sih. Hmm. aku juga sempat nggak benda pusaka apa sih istimewanya, apa sih ininya. Tapi emang dari cerita ini tuh aku sempat mikir, ya kok bisa ya, aku masih bertanya-tanya kok bisa. Oke, ada yang mau cerita oh lagi ya mungkin? Sil. Nah, Hmm? pas mau nanya nih, itu jarak waktu harinya sebelum disimpan ke gudang berapa hari? Nggak lama Pas enggak, sih, nggak. pas pemeriksaan di gudang Ya disimpan sama pemeriksaan berapa hari selang berapa hari waktunya. selang waktunya? Hmm, aku nggak bisa terlalu mastiin ya karena itu udah lama banget. Ya kira-kira Antara aja. 1 atau 2 mingguan mungkin ada. Oke. 1-2 mingguan. Masuk akal juga sih kalau kayak gitu. Haus darah. Iya, haus darah kan yang dari pertama Cecil ceritain juga kan mau keluar itu gedor-gedor lemari. Terus makin cepat temponya dipindahin ke gudang. Pedangnya hilang, muncul tangan. Itu waktunya cepet Terus banget tuh, sih emang. ya terus tuh bertanya-tanya itu tangan siapa gitu. Oke. Tapi Bapakku juga merinding. pas apa sih gudangnya itu emang bener-bener ketutup rapat banget kan? Iya. Cuma satu akses jalur utama pintu depan doang. Nggak ada pintu depan sama samping. Depan tuh langsung kita masuk sama jalan kecil. Kalau samping tuh kayak akses masuk jalan juga ke rumah wak gua. Oh, Tapi yang sering diakses tuh kalau dulu pintu yang samping. tapi dua-duanya selalu terkunci kan? Selalu terkunci. Digembok malah. Oh, berarti fix sudah. Udah lah. Jadi bisa anda simpulkan itu kejadian apa? Ya fix supernatural, nggak ada sangkut paut sama manusia lagi gitu. Itu mah. Oke. Oke. Aduh, So, merinding. oke. Oh, ada Ya, yang lain? ada lah ya mengikuti benda pusaka Oke, ya. ayo. Banyak sih anjir. Ya gini. Jadi intinya di Cirebon itu gua punya kayak buyut gitu ya. Kalau nggak salah buyut gitu, kakek gitu, kakek tapi yang laki-lakinya yang kakeknya gitu ya. Oh iya. Dia itu Udah paling sepuhnya gitu ya? Iya sepuh gitu. Dia itu rajin ya. Dia itu 80 tahun dia masih ngebantuin motong kayu segala macam masih bisa gitu ya. Masih bisa. Sebelum sekarang sakit gitu ya. Segala macam bisa gitu. Nah, dia itu punya cerita zaman dulu. Dia dia itu kan sering main ke sungai ya. Ya dulu sungainya bersih segala macam. Banyak orang yang main juga gitu. Nah dia lagi renang, lagi mandi gitulah ya kan, anak-anak gitu maksudnya, anak remaja gitu. Dia nemuin satu, bukan remaja, udah nikah kalau nggak salah, lupa gua. Pokoknya dia main ke sungai,
Di sungai itu dia nemuin satu benda. Bendanya itu kayak kayu, cuman bentuknya kayak naga, katanya, gitu kan. Dia dibawa tuh, dia bawa ke rumah kan. Dia kerja segala macam masih seperti biasa, cuman kayak disimpan gitu kayunya ya kan. Setelah beberapa hari setelah itu dia tiba-tiba sakit, demam segala macam. Pokoknya sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja sama sekali. Sampai akhirnya dia apa ya intinya, kayak aneh gitu. Dia itu orang yang nggak gampang sakit juga gitu. Dan meskipun dia kerjanya terlalu banyak juga, dia nggak bakal cepat untuk sakit gitu, nggak ada apa kemungkinan buat sakitnya juga sekecil gitu ya. Tapi setelah ngambil kayu itu katanya dia itu ngerasa sakit segala macam. Dia ngambil, anjir apa itu? Tolong itu mic-nya. Itu apa? Si Kayak- Romusha tuh datang-datang. Kayak anjir bang, katanya nggak bisa ngapa-ngapain, katanya nggak bisa ngapa-ngapain sekali, katanya mau motong tangan lagi, mau motong kayu mau motong kayu aja nggak bisa, katanya. Ya udah kan, dia balikin loh ke sungai, kayu naganya itu. Apa yang terjadi adalah dia kembali sembuh ya, kembali biasa. Dan itu kan ukirannya itu kayak agak marah gitu ya, tahu kan, kayak ukiran naga gitu kan, mulutnya itu bisa ke atas ke bawah gitu kan, yang rahangnya itu kan, jadi kayak ngelihat Yang mau- ekspresi gitu. Mau nyapluk. Yang mau Enggak. ngelakap gitu. Enggak, jadi kayak apa ya intinya, kayak bentar. Nih, gua fotoin deh. Mana sih Discord? Nah, ini dia. Siap. Nah, Di mana kamu ngepostnya? atau udah belum? Bentar, lagi moto. Kirain. Sabar. Kirain. Sabar dong, sabar bos, sabar. Lagi panas-panasnya nih. Nah, itu kan maksudnya Itu gambar apa? Itu jangan, anjir. kalian semua pikirannya mesum anjir. Itu apaan? Bangke anjir. Itu apa? Tadi nggak sebelumnya Intinya tadi dia bilang apa? kayak cemberut marah gitu kan. Iya, Oh, iya, ngeri. cemberut marah gitu kan. Ah. Nah, no, kelihatan sekarang, Iya. Iya. ya kan? Dia kasih mata ya. Udah kayak dinosaurus. Iya anjir, pokoknya gitu ya kan. Katanya itu tadinya kayak gitu ekspresinya, jadinya ke atas, jadi kayak senyum gitu pas dibalikin dan balik lagi. Nah itu jadi nggak terlalu mistis sih kan, cuman seperti Dia urban legend yang kelihatan dikatakan banget oleh sih. Sisil gitu ya. Apa namanya, benda yang seharusnya nggak dibawa itu Nggak jangan kamu dibawa ambil. gitu. Iya, jangan diambil Iya, karena bisa jadi dia tuh bernyawa iya gitu atau kan. mau Dan dibalikin gitu ke sungai, mengalir lah, wah nggak tahu kemana gitu. Nah oke, mau lanjut lagi, ada cerita lagi ya dari yang lain, atau mungkin ku sambung lagi dengan cerita yang lain. Oke, sama lagi lanjut. 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 Atau Belum siapa yang lanjut. mau ini? Ya barangkali ada yang lain. Wow. Apaan sih? Sorry gua Oh. mute ya, lama-lama kalau noise mulu. Oke gini, jadi kita mulai dari temen gua yang bernama Ai ini ya, Si Ai lagi. si Ai lagi, karena dia Oh, dia adalah apes ya sama lu?
bukan apes, emang dia udah berteman baik sama hal yang kayak gitu anjir. Udah bosen anjir baik. Ya katanya. ampun. Dia udah bosen Oh, berarti katanya. ada kumpulan juga gitu ya sama mereka. Iya anjir, kumpulan Mau persetanan kuning. bareng. Persetanan loh. KPK. Nah, gini. Mm. Dia itu sering-sering cerita ya sebelum kejadian gua yang ketempelan itu. Sering banget cerita, Gil apal tuh katanya. Gil apal nggak, tahu nggak, di rumah gue itu kan 2 lantai ya katanya. Di lantai 2 itu anjir itu auranya beda. Auranya beda. Foto di mana-mana, ada wayang golek juga kan. Wayang golek malesin dah udah. Mantap Udah deh. males. Makanya Wayang golek. makanya nggak ada yang nempatin di atas katanya. Nggak bisa katanya. Nggak, pada takut Lihat katanya. wayang golek mukanya aja udah serem gitu loh. Nah itu ya udah Friendly. itu. Nah itu cuma deskripsi sedikit anjir. Itu cuma deskripsi sedikit aja anjir udah creepy gitu anjir. Oke ya kan. Ya udah Oke. kebayang sama kita kalau wayang golek tuh wajahnya tidak friendly. Wayang golek mana yang wajahnya senyum. Sekarang aja dibuat modifikasi. Nah, terus gini. Dia itu punya kaca ya. Kaca gede segede setengah pintu lah, Oh, setengah body. pintu. Aduh, udah. Setengah pintu itu ada di pojok gitu, ada di pojok ya, pojok sebelahnya meja makan gitu, terus baru kesananya baru dapur ya kan. Jadi kalau mau ke dapur itu pasti ngelihat ke kaca gitu, lurusnya gitu. Nah katanya, apal nggak Gil, lagi malam-malam katanya, lagi malam-malam, lagi santai katanya, lagi santai di ruang TV teh, ngelihat ke arah dapur, ke kaca, ada yang ngeliatin katanya, ada yang ngeliatin katanya, kurang katanya. Ini Katanya. Teman-teman. Tapi ngelihatnya teh dari ini katanya, dari kaca gitu. Dianya mah ada di sebelah gua gitu katanya. Ya udah kan, Astagfirullah jatuh. astagfirullah. Gua ngelihat katanya. Terus? Gua ngelihat ke arah ngelihat Dapur. ke kaca itu, maksudnya ke sebelah itu ngelihat ke gua. Nggak ada siapa-siapa. Ditantangin lah sama Anjir. teman gua. Kalau mau ngobrol aja sih cina gitu. Ada di sana emang kak mau nerek ngobrol we dia. Nah tuh kikituan bae cina. Tong eraan gitu. Nah, di lantai 2 kerubuk. Otomatis kan temen tuh kayak kaget. Bam gitu kan. Tong ngagetkeun gitu katanya. Da lain iya urang mah erek ngobrol we dia katanya. Udah seudah itu teh. Besoknya demam. Demam. Gara-gara itu. Oke, katanya pertama itu katanya Gil. Pertama itu. Kedua Gil. Apal belakang rumah orang tuh. Orang can pernah ke rumah mana? Oh nya bener cenah. Kela. Pan di ruang ke belakang teh kieu Gil katanya. Ada gudang, ada taman kecil. Terus ada tempat siganya sebelumnya gudang gitu, ada apa namanya yang buat jogging tuh, kayak jogging gitu. Treadmill segala macam katanya. Barbel segala macam katanya. Bayangkeun Gil katanya. Bayangkeun. Saha? Bro. Barbel labuh. Barbel Gil. Eta saberat naon anjir katanya. Saberat naon Gil. Saberat naon. Eta mun urang sorangan we. Pasti be. Euteul teh cenah. Ngarayan urang. Pasti teh cenah. Urang dulu teh das barbel nu gede cenah. Urang bae ge eta
ngangkatnya kudu sekuat tenaga cenah. Mana mungkin ku angin cenah. Mana mungkin katanya. Udah 2 aja cerita. Ketiga, Mhm. eh kembali di ruang TV ngelihat ke kaca, ngelihat lagi kan, maksudnya iseng aja ada nggak gitu. Nggak ada. Ya udah kan, iseng lagi teman-teman tuh, dia kamu nerek ngobrol mah sumpah cenah ka dia bae. Yang terjadi adalah bener muncul di depan, muncul banget di depan Gil, sumpah eta mah bodas cenah eta, jeung rambut-rambutna teh aya eta mah, sumpah eta Aduh. sumpah kan depan pisan. Tapi orang teh teu bisa nanaon Gil cenah. Urang sumpah, orang mun bisa gerak mah orang eta nyalakeun HP, kurang rekam sumpah cek temen aku teh. Cek si Ai teh. Cuma nggak berarti bisa kena stun ya. nggak bisa ngapa-ngapain. Kena stun ya. Kata setannya, lu manggil gue tapi lu malah diem. Ngapain, Cok? Ya kata si Ai juga, gila kieu ku orang ajak ngobrol tapi orang di mute, orang di silent, kumaha carita cenah. Kena stun ya. Kumaha carita cenah. Nah, 2 aja. 4 aja. Nah, next time teh, Gil, ulin be ka ibang orang, be atuh, ayo. Yuk. Nyampe di rumah. Ngobrol, makan, udah kan. Biasa, Agil gini. Makan, mau makan enggak? Cenah. Makan segala macam. Duhur. Rek salat di mana? Lantai 2. Ulah. Orang bisa di kamar mana tuh? Tuh keur dibersihan. Di lantai 2 teh ada tenan. Tahu nggak? Anjir. Ibunya kenapa? Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, cenah. Ketawa anjir. Siapa yang ketawa? Mamahnya. Siapa yang ketawa? Mamanya ketawa gimana, Cik? Maksudnya teh nggak ada apa-apa, udah katanya gitu maksudnya teh. Jadi kayak nada sambil ketawa ya, iya, mungkin gitu. ya ngobrolnya. Kayak gitu. sambil Biasa teh, haji. biar orangnya santai teh. Tapi udah tahu dari cerita aja si Ai nya mah anjir. Si Ai itu ya. Heeh. Terus apa, Cek? Tahu nggak nih? Tangganya itu kan lurus, terus belok gitu kan. Belok ke kiri gitu. Nah, itu di belokannya itu ada foto perempuan, gambar gede gitu. Halo. Tidak ada apa. Wah, guys, Ya. Itu perempuan. aku ngelag anjay. Alah. Oh, Bentar. Halo. Nungguin dulu ini. Nungguin dulu agak lancar anjir. Halo, tes. Yo. Udah. Nah, udah benar. Nah, itu ada foto perempuan. Itu kayak senyum gitu loh. Dan kayak kalau ngeliatin dia itu, kalau mau dari kiri ke kanan juga kayak ngeliat ke kita gitu. Ngerti nggak? Iya. Oh, pupilnya. Iya. oh ngikutin Siap. gitu ya. Iya. Aduh, Dan siap. tahu nggak wayang goleknya itu? Wayang goleknya itu ada di mana? Kenapa? Nah, di Di mana? mana? Di lantai 2. Iya anjir. Dan gue Anjir. sholat di situ anjir.
Oke, udah. Ya udah kan, beraniin gitu. Antara pasrah, ngeberaniin diri, dan udah Gemetaran niatnya dia. niatnya ibadah udah gitu kan. Gue niat ibadah, Hmm. cuman niat ibadah di sini kata gue kan. Gitu. Dan temen gue kayak si Ai ini kayak ngomong, udah Gil, hitung-hitung ngadoaan lantai 2. Hitung-hitung kan. Ya jangan gue juga jadi korban kata gue kan, anjir. Partisipasinya tuh sangat bermanfaat. Anjay. Ya udah kan, sholat udah nggak ada yang aneh gitu. Cuman emang gue ngerasa kalau auranya emang bener-bener kayak Creepy banget ya. creepy Benar-benar banget gitu, serem. dingin banget. Ya udah kan. Lembab juga. Lembab nggak sih? Lembab ya? Iya, lembab. Dan kayak gue ya Udah udah pasti sih kalau udah sholat, udah doa, ambil sajadah, astagfirullahaladzim. langsung ke bawah, udah. Dan teman gue kayak di kamar teh, Gil, aman nih, Gil, aman kata gue kan, anjir. Bukan bercandaan anjir, kata gue takut anjir, masih kayak takut kayak gituan. Ya Gil, kalem bae, belum gerak dah itu wayang lagi. Urang mah pernah gerak ya cenah. Anjir. Gerak-gerak terus no, tahu-tahu turun tangga cenah. Turun tangga, pletak katanya. udahlah. Tangan tuh gemeter nih. Pletak katanya. Malam-malam teh Gil cenah. Pas gua lihat, anjir, iya wayang golek jatuh di mana? Perasaan eta dinding tempat ngegantung di dinding wayang teh asa jauh di tangga. Nah, bisa aya di dia. Ya udah, pak. Jadi si Ai ini mah udah biasa dengan hal yang gitu teh. Sampai kayak sekarang mah meureun. Goblok teh gitu. Secara kasar goblok maneh nyawa. Jadi kalau dikagetin atau ada penampakan teh bukan ngerasa serem gitu. Dia mah kaget gitu. Dia mah sekarang mah gitu. Oke. Mungkin segitu aja. Gue ada cerita nih. Boleh. Ini waktu gue kecil sih. Jadi gini. Dulu tuh aku sempet ngalamin hal dimana nggak bisa bedain mimpi sama realita. Waduh. Satu malam, waktu abis aku pulang pengajian nih, 8:30 atau jam 8-an malam gitu, aku jalan sendiri aja ke rumah. Gue lihat tuh ke arah atas tetangga depan rumahku kan ada balkonnya tuh, ngadepnya tuh aku datang, balkonnya tuh ngadep aku. Gue lihat kayak ada siluet orang yang lagi natapin aku. Terus aku paling lu cuma mimpiku doang atau enggak, itu paling si AA itu. Ya udah, gue masuk rumah tuh keadaan kamar. Jadi bukan kamar, sorry, ruang tengah. Gue tuh natap ke arah foto keluarga, ada bayangan. Biasanya kan kalau bayangan gini, coba lihat deh. Kalau bayangan pasti agak semut transparan gitu kan? Iya. Kayak gitu tuh yang aku fotoin. Iya. Nah, dan biasanya kan si bayangan tuh ngebentuk sesuai diri kita sendiri kan? Bener nggak? Benar. Nah, gua depan tembok, diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bayangan tuh hitam banget, tinggi, lebih tinggi dari gua.
dan ngebentuk kayak bukan gua. Kan masih pakai kerudung. Ini kayak rambutnya tuh kayak cowok berantakan gitu. Kayak berdiri di hadapan aku. Aku bodohnya masih ngira paling ini mimpi. Ya udah. Aku tidur lagi paling besok bangun atau enggak aku cubit atau aku bangun gitu. Paling ntar aku bangun cubit. Gue nyubit diri gue sendiri tuh. Sakit dong. Biasanya kan kalau orang mimpi nyubit itu nggak kerasa kan. Nah, gue masih positif thinking tuh di situ. Ya udah, gue tidur, gue ke kamar gitu kan. Siapa tahu aja ini cuma mimpi. Dan ternyata pas gue bangun, itu realita. Anjir. Dan pas malamnya lagi tuh, gue lihat lagi tuh bayangan. Cuma di luar posisinya, bukan di dalam rumah. Gue langsung istighfar, ya ampun. Kamu tuh mau ngapain gitu? Dan gue baru nyadar kalau dulu waktu kecil aku tuh punya temen hayalan cowok yang bentuknya kayak siluet gitu. Ternyata gue baru nyadar kalau kayaknya itu bentuk bentuk perpisahan dia ke gue karena gue udah mau beranjak umur dari kecil nih ke dewasa gitu, kayak ke masa melepas SD ke SMP lah. Gitu. Gue baru nyadar gitu. Ternyata itu bukan mimpi loh, selama 2 malam gitu gue lihat bayangan itu. Emang nggak kerasa sih kalau kayak teman imajinasi kayak gitu. Jadi kita yang ngebuat dia sendiri sebenarnya gitu. Iya kan. Tapi gini anehnya, om gue tuh bisa lihat itu juga. Kalau misalkan tuh teman hayalan kan cuman kita doang yang bisa lihat. Enggak kalau yang kayak gitu Om gue bisa lihat, Sil itu yang ngikutin itu siapa gitu. Siapa? Nggak ada siapa-siapa. Gue masih itu pas malam pertama tuh. Ya udah gue masuk rumah. Bayangan tuh masih ada. Paling gue masih ngimpi. Gitu aja terus. Dan ternyata itu beneran. Gue gak lagi ngimpi. Ada yang begitu ya, astaga. Ya begitulah. Dan setelah hari itu aku nggak pernah lihat lagi dia gitu. Ya udah sampai kayak sekarang. 2 hari. Sampai sekarang. Kangen nggak? Kangen dong pasti. Kangen, soalnya dia kayak dari kecil sama gua. Terus dianya pergi. Baper aja. Baper. Lah gue juga kayak gitu. Kalau gue lebih tepatnya diserang sih sama dia. Lah aku diserang? Gak tahu. Bercanda itu. Bercandanya dia kayak gitu. Gue ngestun ya. Lah aja. Itu bercandanya nggak santuy. Itu leher gue kayak langsung merah loh. Leher bekas tangan. Wah. Dicipok anjir. Ada bekas tangan. Kalau dicipok mah nggak mungkin. Ini bekas tangan gede. Itu pas kelas 6 juga sih. Waktu SD ya. Iya. Waktu SD. Gua waktu SD malah kesurupan anjir. Gue belum pernah kesurupan sama sekali. Alhamdulillah sampai sekarang gue belum pernah, tapi ketempelan sering. Bentar. Mau nanya dulu sebelum kesurupan, pernah sleep paralysis gak? Sering banget. Sampai sekarang malahan. Kalau itu kagak pernah sih. Kagak pernah. Sisil? Apa? Sleep paralysis pernah? Pernah, cuman kalau sleep paralysis gak ada wujud-wujud yang aneh-aneh. Paling gue kayak gak bisa bangun doang. Nah, gue selama 18 tahun ini gue gak pernah sama sekali. Wah, sumpah. Lah, gue 20 juga belum pernah.
Enggak, maksudnya selama dalam artian 23 kesurupan sama sleep paralysis belum pernah sama sekali gitu. Nggak ada sama sekali gitu. Kalau Sundanya mah erip-erip. Dari kecil sampai sekarang itu yang namanya sleep paralysis tuh pasti aja kena. Kamu tidur di kamar yang di luar itu kan? Enggak, di atas aku. Tidur di atas. Dan selalu menghadap kanan. Pasti menghadap kanan tapi ke kiblat ngarahnya. Si wajah akunya tuh ngarah ke kiblat. Depan Bukannya pintu nggak boleh ya? Bukannya nggak boleh kalau tidur ngadap kiblat? nggak tahu sih, cuman aku Kalau nggak salah sih disaranin Sunnah. Oh, apa? madep Dis- kiri yang nggak Salah aku boleh. salah. Disaranin Yang ya. sebaliknya itu loh, yang kayak taruh mayat ngadepnya itu nggak boleh. Malah kalau nggak salah justru disaranin kayak gitu. Sunahnya sih gitu. Oh, gitu ya? Iya. iya kalau sunah tidur ngadep kanan sih, ngadep Iya. kanan. Menyerupai mayat. Ngadep kanan. Iya. Oh ya, kayak soal rumah lu tuh hawanya Oh, emang iya gini jadi ceritanya tuh. emang Itu kan emang rumah nenek gua gitu kan. Itu dari kecil juga yang namanya hal-hal mistis nenek gua itu sampai sekarang masih berjalan. Ya namanya tiap malam Jumat ngebersihin apa sih namanya benda pusaka. Itu selalu dirawat. pantas. Yang aku Terus rasain auranya itu di kamar yang gua belakang. masuk itu. Kamar yang gitu. ada pintu, lorong mau ke rumah yang masuk ke dalam. Ke dalam. Sama iya, teras. Mm, Itu auranya emang di situ emang apa sih dibilang, makanya kan yang ngekos juga pada nggak ini gitu kan, nggak enakan. Emang gitu hawanya dari awal dari kecil. Emang yang namanya bau mistis di rumah ini aku tuh emang sering gitu kan. Aku kan orang baru masuknya. Pas aku masuk situ, sambutannya sangat tidak hangat. Diapain? Hawanya sih kayak apa ya? Kayak cepet-cepet bikin gue buat pergi dari keluar. Iya. Emang begitu. Kayak seolah orang bilang, lu ngapain di sini, pergi lu gitu. Emang gak nyaman. Kucel di kamar belakang juga tuh sama gitu, gak enak. Tuh kalau misalkan apa sih yang namanya bengong sedikit kena. Di kamar yang luar yang itu tuh ada lemari ya? Oh nggak salah. Ada. Nah itu lemari kecil. Lemari kayu kan yang coklat tua itu. Iya emang. Itu udah lama banget. Aku fokus ke situ auranya. Itu emang udah lama banget. Terus di kamar yang satu lagi tuh ada juga lemari gede. Ada kacanya juga, cermin gede. Terjawab. Itu juga ada. Penasaran gue. Ternyata emang beneran. Ditambah juga kan sendiri aja gak nyaman, apalagi gue. Ditambah di kamar mandinya itu ada sumur. Sumur yang timbaan itu ya? Iya, cuman itu udah ditutup. Dulu masih kebuka, itu kelihatan banget yang namanya sumur berbentuk gede, masih bisa buat nimba. Itu masih bisa banget buat ngeaksesnya gitu. Cuman kalau sekarang udah benar-benar ditutup. Maksudnya cuma ditutup atasnya doang gitu tah. Ditutup atasnya terus di plester doang. Cuman buat dikasih apa sih? Celah buat naruh selang buat ke sumur. Jadi dipompa pakai mesin. Enggak, aku saranin tutup permanen. Soalnya ada tutup permanen. Emang udah ditutup permanen ya? Soalnya gini, di dekat rumahku masih ada sumur gitu kan. Dia kayak nggak sengaja atau nggak tahu kenapa dia kejebur ke sumur terus meninggal. Oh, iya sih.
Dan gue juga apa sih, waktu kecil juga gue hampir pernah kayak gitu. Hampir banget, udah beberapa inci, udah udah dekat banget itu mah jaraknya dari sumur, udah di depan banget malahan. Kayak ada yang berusaha narik lu ya, sini masuk, Iya, sini masuk, dan sini masuk. dan itu benar-benar nyata disuruh masuk itu. Kan Cuman itu kan kalau sumur ada air. Heeh. Nah kan cuman kan tinggi kan dalam. Kalau di rumah gua itu pendek. Jadi kelihatan si airnya tuh tinggi. Bisa kelihatan ke atas. Nah, pas di depannya itu kan otomatis kalau kita ngelihat ke air itu kan ada wujud bayangan kita juga kan sama. Dan itu Pasti ngelambai. nggak sama. Itu ngelambai Hah? si bayangannya. Bayangan guanya itu ngelambai ke gua. Sedangkan guanya diem. Itu emang kayak ada urban legendnya gitu loh, sumur-sumur. Emang iya, emang ada sih. Nah diceritain sama nenek kan gitu. Ya emang harus tutup, lebih baik ditutup walaupun nggak permanen tutup. Nah di rumah nenek itu emang dulunya gitu kan, emang udah gimana ya, udah nggak enak juga gitu dari nenek. Sampai sempat apa sih diceritain tuh, sempat pindah juga ke Ciamis gitu kan, di Bojong, terus balik lagi ke sini, sempat pindah. Sampai apa juga pindah tidur gitu kan, bolak-balik Bojong terus ke Tasik, Bojong ke Tasik begitu, karena itu trauma sama kejadian itu. Oke, gimana Gil? Mau nambahin lagi atau mau penutupan di sini podcastnya? Aku nambahin sedikit dulu. Karena apa? Terakhir nih ya. Ya terakhiran. Oke. Jadi ada ngomong-ngomong tentang sumur dan segala macamnya gitu ya. Dan juga menyangkut dengan boneka gua, juga dengan kuntilanak yang itu katanya kan, yang Waduh, dia di lagi. rumah nenek gua gitu. Iya. Entah ya itu ya. Karena setelah berarti SD gue itu kan pokoknya setelah SD udah momen yang gitu, udah momen yang tahun baru itu yang ketemu kuntilanak. Terus yang sekitar 2 tahun atau berapa tahunan kemudian gue kan udah lupa ya, intinya udah lupa dengan kejadian kuntilanak itulah intinya gitu. Gue udah kayak biasa aja gitu, udah biasa. Nah ada satu hari di mana gue di nenek gue kan tidurnya pasti sama nenek kan, karena takut gitu, masih takut akan auranya gitu. Ceritanya rumahnya ini baru diperbesar nenek nih, baru digedein lah gitu. Nah gua tidur gitu ya, udah tidur ya, kebangun lagi jam 12 atau jam 11, jam 12 atau jam 1 gitu. Nah itu tuh kejadiannya sama kayak boneka yang gua itu, tapi bentuknya itu bukan boneka gitu, melainkan bantal, dengan kondisi gua cuman sendiri gitu di sana. Nenek sama kakek gua nggak tahu kemana gitu, gua nggak tahu gitu ya kan. Intinya gua bangun berdiri gitu di atas kasur gitu. Gua masih inget gua
gue itu nyimpan 500 koin 500 yang kuning di saku gua gitu. Makanya gue cari-cari kan gitu. Kemana 500 kan gitu kan, dulu anjir 500 masih bisa buat jajan gitu di desa-desa kan gitu. 500 mana kata gua kan. Jatuh 500-nya tuh tik ke bantal. Nah, remang-remang kan gitu. Dalam kondisi remang-remang. Itu si bantal itu kan tadinya gitu kan, biasa kan, maksudnya datar gitu kan, kan. Koinnya di tengah, tahu-tahu kayak mulut lagi gitu bantalnya, Anjir. kayak nutupin koinnya gitu, buka tutup. Ya gue sebagai anak kecil, gue pengen 500 itu buat jajan, cuman gue nggak berani. Jajan. Yang Om ada jajan om. gue takut. Ya udah, gue pergi kan, gue langsung lari anjir. Itu gue udah kayak anjir apaan udah takut, pokoknya takut. Udah kan ngeketok-ketok, pokoknya ketok-ketok pintu om, tok. Arid tok. Apa Gil, apa jam 1 anjir, katanya jam 1. Kenapa? Ndek mana? Tinggal satu ya. Ndek mana kata gua kan. Ndek tuh kakek nenek. Bude. Oh, Ndek. kakek nenek. Ndek. Pokoknya Itu bahasa mana sih? Ndek tuh? Enggak tahu bahasa itu Jawa. Enggak, itu mah panggilan gua itu. Oh, Panggilan gua panggilan. sendiri. Oke. Ndek di mana? Ndek enggak tahu kan. Ini lagi nganterin ini Aryan tetangga mau pergi ke Jakarta katanya. Nganterin ke stasiun. Kenapa? Nggak Arid itu. Uang 500 agil dimakan sama bantal. Apaan katanya? Dimakan sama bantal apa? Dimakan sama bantal. Itu bantalnya teh kayak makan gitu. Ya kan gua simulasiin pakai tangan gua kayak gitu. Kayak mau makan gitu kata gua. Nah, udah mungkin mimpi aja, tidur lagi gitu. Ya gak bisa tuh, takut kata gua kan. Ya udah sini ya udah tidur di sini. Ya udah gua tidur di situ. Enggak tidur di situ. Ya udah balik aja dulu ke sana, nanti juga dia balik lagi kata. Ya udah, gua dengan rasa takut tapi gue cobain untuk berani, gua balik lagi ke kamar itu. Tapi gue nggak ngedeketin bantal itu, gue cuman merem aja. Udah merem, udah tidur aja, tidur, udah tidur. Cuman lihat, gue nggak tahu gitu apa yang mengikuti gue gitu. Dengan artian ya boneka lah gitu, maksudnya boneka sama bantal itu satu jenis nggak sih gitu. Dia kayak ngundang-ngundang gue gitu. Hah? Sampai sekarang nggak? Sampai sekarang. Masih sampai kalau sekarang nggak ada lagi, belum ada lagi lah gitu. Cuman yang paling terakhir yang itu yang kemarin yang ditempelin sama pocong itu katanya. Udah gila anjir. Iya. Lu udah kayak Linda Dream Out anjir. Pocongnya balapan. Enggak anjir. Pocong balapan iya. anjir. Kemarin berarti mungkin pocong balapan anjir yang ngejarin gua anjir. Loncat terus naik motor Supra anjir. Udah kayak game pocong balapan ya. Ya, jadi lu Lindanya. Ya udah, pokoknya seperti itu mungkin ya. Mari kita akhiri podcast ini. Terima kasih sudah menonton anjir. Terima kasih sudah mendengarkan anjay. Maafkan saya yang gugak gagu. Ya, maafkan juga member kita yang baru masuk langsung. Dan terserah kalian mau percaya atau tidak. Ya. Pengalaman kami yang cerita-cerita tadi. Ya, kita akan lanjutkan podcast selanjutnya dengan hal-hal yang lebih ceria gitu, yang tidak menyangkut dengan rumah sakit jiwa gitu kan. Yang pasti stay terus dengan channel ini karena kita
akan tetap update. Anjay. Yoi. Sampai jumpa. Yoi. Bye bye. Bye-bye. Bye bye semua. Bye.